coba menggunakan first aid kali ini, akan coba melakukan healing, namun dari victim mereka memilih untuk langsung melakukan pergerakan menuju zonanya. Tidak, 2 orang dikirim untuk maju ke arah Iker kalau kita lihat dari pergerakannya. Enggak, langsung cabut aja semuanya. Oke, benar-benar banyak yang bermain objektif ya kali ini kalau kita Hmm. lihat. Tadinya udah ketemu, kirain bakal clutch, Nah. taunya enggak, di PHP-in gitu kan. Itu tadi nge-hit ke arah Iker, Heeh. biar Ikernya healing dulu, biar mereka punya waktu untuk melakukan rotasi. Itu Ya. kayaknya yang dilakukan oleh victim. Benar, dikikis perlahan-lahan sama halnya seperti kali ini dari EVOS yang sudah mulai mengikis juga dari pergerakan Aerowolf. Rotasinya bakal dipotong, Redface apakah akan melakukan push? Sudah mulai naik ke arah bagi, tapi putballs. Tidak putballs, malah stop balls. Apa stop balls apa sih? Stop balik, Stop balik gak ada. melakukan pemberhentian saja di arah Iya. sana untuk mencari pemain-pemain dari Aero, namun belum ke spot juga posisinya. Pemain Aero juga melakukan split kali ini, berada di 2 compound yang berbeda. Hazelnut dengan 1 rekannya, sementara itu ada 1 orang yang dikirim di compound sebelah dari seorang Hazelnut. Kita melihat kali ini Hazelnut berganti dengan FPP, berganti dengan TPP kembali. Akan langsung melakukan pergerakan karena mereka memang butuh bergerak masuk ke dalam circle-nya. Oke, kayaknya dari Aerowolf bakal cuek aja, ditinggalin Renalre kali ini di satu rumah dan mereka satu persatu cabut perlahan-lahan, ganti-gantian supaya bisa iring-iringan dan ada yang nge-backup dari sisi yang lain. Sementara itu dari EVOS juga kayaknya udah mulai bersiap-siap juga, sudah berada di mobil ngambil area lower ground dan tidak jadi stay di sana. Ya, kalau kita lihat dari seorang Renalre juga akan langsung melakukan pergerakan ke arah Ruins nih. Tempat yang sangat-sangat tricky sekali kalau naik vehicle ya. Karena banyak sekali lekukan-lekukan, banyak sekali bisa dikatakan batuan-batuan yang menghambat laju dari mobil kalau kita di Ruins. Iya benar, gue setuju banget karena gue juga nggak suka gitu loh kalau nyetir di Ruins. Menyebalkan sekali, kayak butuh skill expert gitu kalau misalkan mau ngedrift di Ruins. Dan ternyata kamera sudah mulai bergeser juga ke tim-tim lain yang semuanya saling bermain objektif. Gue dari tadi belum ngeliat sih, ngeliat tim yang sebenarnya udah tahu nih satu sama lain, kayak tadi Aerowolf sama EVOS. Udah tahu satu sama lain tuh ada di situ, tapi nggak clutch. Iya, mereka bermain safe karena ini adalah super weekend. Mereka coba untuk mencari poin sebanyak-banyaknya, tidak mau gegabah untuk melakukan fight. Bisa dikatakan banyak sekali tim sekarang objektifnya tuh berubah, bener-bener gak nyari kill, bener-bener masuk ke circle dulu. Kalau udah di dalam circle baru deh nyari killnya di situ. Kalau masih di luar bener-bener cuma kayak tadi victim sama si ini Boom tadi Ikyar, cuma dikasih hit aja ke arah Ikyarnya. Ikyarnya harus healing dan membuat victim punya waktu untuk rotasi ke dalam circle-nya. Bener banget sih, jadi itu masih menjadi meta di hari ini kalau kita lihat dari match kedua kita di Erangel. Dan sementara itu ada celah surga yang sudah diamankan oleh Voin. Ini enak banget spotnya, bener-bener ada di tengah open field, tapi ada cekungan yang dalam banget. Ini bisa buat nyembunyiin mobil juga. Let to fortingan setup dari jeepnya sendiri pun bagus banget. Sementara itu circle-nya ke arah rumah air. Dan ini adalah circle yang tricky, dimana kalau kita lihat rumah airnya udah diisi sama Alter Ego, di choke point, di pulau-pulau itu udah diisi sama Boom juga. Dari area Rozok juga sudah ada Bonafide. Ini harusnya sih yang masih berada di luar bakal ketemu dari satu pintu masuk yang sama dan bakal ada banyak sekali berenang-berenang gaming di sungai. Kalau kita lihat nampaknya spray ke arah depan, Rocky akan mencari seorang Liquid, akan gak berhasil didapatkan. Namun Liquid sangat low sekali, masih bisa ngacir dengan sebuah motor roda 3 kali ini. Akan coba ditangkap lagi, nggak bisa karena harus reload seorang Rocky. Sudah berhasil reload dan itu dia, Liquid pun didapatkan. Tapping ke arah depan untuk melakukan end ke arah seorang Liquid. Oh no, tim Bikin Red Alliance nampaknya sudah mulai terculik satu persatu juga. Tadi dimulai dari Ryzen, lanjut sama Liquid, berarti tersisa Uxie dan Uxie yang masih berusaha untuk mempertahankan survival point. Sementara itu di sisi lain juga, wah, BTR ketemu sama SG, tadi baru lolos ya? Ya, baru Ya lolos dan kita melihat ampun. kali ini Luxy tertakedown, Zuxi juga tertakedown dan dipulangkanlah semua roster dari tim Bigethlon di posisi ke-16. Sejauh ini kita melihat nampaknya Takai juga akan coba berhadapan dengan EVOS. EVOS ini lagi up banget permainan mereka. Iya. Mereka akan coba berhadapan dengan tim Takai. yang bermain dengan luar biasa juga di PIPL Season 3 kali ini, yaitu Takai. Akan coba melakukan smoke defensif dulu ke arah belakang untuk menutup backline dari tim EVOS. Tapi EVOS kali ini udah mulai ada melakukan repositioning juga dari Redface, sedikit tarik mundur dan ada kokangan granat yang bakal dilemparkan sama Hades, dimasak perlahan-lahan dan setupnya lihat sudah ada setup smoke banyak sekali ditaburkan di mana-mana. Ih, granat persis di sebelah KF, tapi ternyata masih bisa dihindari oleh KF. Ya, dari sisi lain Boom juga akan coba berhadapan dengan Aura dan Lyzerk tertakedown oleh pemain-pemain dari lawan-lawannya. Ini dia Takai tadi nampaknya melemparkan granat ke arah depan, bisa mendapat satu orang. Lyzerk akan coba melemparkan smoke juga dan ini dia Microboy harus segera untuk melakukan revive, namun dia juga punya PR untuk melakukan healing.
Wah, EVOS kayaknya diacak-acak posisinya oleh Takai kali ini dengan sangat agresif dan berani. Kian sudah mulai nge-flex sebelah kiri dan Liza pun tertangkap kali ini. Gak berhasil untuk melakukan revive terhadap McBoy dan ternyata last man standing ada KF di belakang sana bakal melakukan clutch dan itu dia bantengnya memulangkan harimau putih. Ya, nampaknya harimau putih bisa dijinakan oleh banteng ungu, namun dari sisi lain Boom akan melakukan spray ke arah depan. Aura Jaxi bisa mendapat satu orang tadi dan Boom nampaknya hanya bisa berpasrah saja di sana, dan kita melihat dari sisi lain juga seorang Jaxi kembali melakukan spray dan Jaxi itu dia prowningnya sangat on point sekali ke arah satu poin dari tim victim. Wow, kali 4 prone dan benar-benar on point ke arah Fajar itu luar biasa banget. Tapi kayaknya ini sulit banget juga buat Aura. Setup smoke sudah ditabur di mana-mana karena di belakang mereka juga ada Boom. Sementara mereka juga harus fokus dengan victim. Di sisi lain, kali ini ada Genesis Dogma. 2 player tersisa masih berusaha untuk ngelok mendapatkan kill point tambahan dari Skylights juga. Ini benar-benar cilaka banget sih buat semua tim yang masih belum dapetin touchdown ke dalam circle-nya. Tadi sempat kita bahas, seberang dari Ronzok itu enak banget dan itu diambil oleh Genesis Dogma kali ini. Kemarin itu kita lihat dari sisi lain, cekungan yang diambil oleh Void nampaknya akan coba di-push pertahanan mereka oleh Bonafide. Sudah ada 3 orang, 1 orang guna vehicle juga akan coba turun kembali dari arah atas. Berhadapan dengan area bawah, ada seorang Maybe menjadi palang pintu dari seorang tim Void kali ini. Lemparan tadi, sebuah molotov akan coba membakar rekan-rekan dari seorang Maybe, namun belum bisa membakarnya kembali. Maybe masih akan bertahan di arah sana. Yes, betul, masih bertahan juga tapi semuanya ngumpul di belakang mobil tuh. Kalau misalnya ada satu bom, granat, gelinting aja, itu bakal jadi malapetaka juga buat Void. Tapi sementara itu ternyata Maybe juga harus fokus dengan arah-arah belakang. Ada 2-1 juga yang masih mengganggu pergerakan mereka. Gue nggak tahu itu mobil-mobil dari Void masih ada yang selamat apa enggak. Soalnya ada satu mobil yang udah mulai kebakar juga. Dari bots kali ini udah berhasil untuk dilakukan revive. Kayaknya dari Bonafide bakal objektif juga deh untuk putar balik dan mengambil posisi ulang. Ya, kembali kita lihat nampaknya tempo benar-benar dijaga oleh tim Bonafide. Mereka tidak mau terlalu barbar, mereka tidak mau terlalu keluar untuk menyerang. Mereka akan coba masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Dan kita melihat PR-nya itu ada di poin. Mereka ada benar-benar di ujung circle-nya banget. Ini kalau circle membanting keluar dari mereka, mereka punya PR yang sangat besar. Namun hard for you akan coba menahan pemain-pemain dari poin. Tidak boleh bergerak, akan coba ditahan di arah sana, di arah cekungannya. Ya, nggak bisa keluar dari celah ini. Tadinya pertama menjadi area yang cukup menyenangkan, tapi nampaknya tidak. Dan let's go teman-teman yang lagi nonton. Jangan lupa untuk like, untuk terus mensupport tim-tim kesayangan kalian. Karena ini adalah hari terakhir di Super Weekend pertama. Masih ada 10 tim yang akan berusaha untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner di Angle. Kali ini dari Hades juga udah berhasil untuk menumbangkan satu player dari Foxy. Bakal langsung di-push begitu aja. Zai turun dengan mobilnya. Bakal langsung fokus di depan sana. Ada box spray down ke arah depan. Lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan satu orang. Wow, ini luar biasa banget. Agresivitas sekali, sangat tinggi. Ada Dewa United nyempil di belakang sana. Kenapa bisa ada Steve di belakang sana? Gue juga gak ngerti. Bakal langsung di-spray kembali sama Hades mengamankan satu kill point. 2-1, masih ada Chisun. Akankah berhasil untuk melakukan clash? Tapi ternyata Zai harus tertangkap. Chisun low parah banget. Apakah bisa diselamatkan oleh flank yang dilakukan oleh Takai? Dan itu dia, akhir dari 2-1. Berhasil untuk dipulangkan oleh tim Takai. Benar-benar rotasi mereka semua sama, rotasi mereka semua mirip. Akhirnya bertemu di satu titik, mereka harus segera masuk ke dalam circle. Gak bisa masuk karena semuanya bonyok-bonyokan di sana dan akhirnya 2-1 dipulangkan. Chisun tadi sempat akan coba melakukan clutch namun tidak bisa karena lawan dia sangat banyak. Ada 3 orang dari Takai walaupun 1 bisa didapatkan. Masih ada 2 lagi di area high groundnya tadi. Dan kita melihat kali ini Smith akan coba melakukan spray ke arah Ken. Seorang diri Ken berada di belakang pohonnya. Masih terus akan coba melakukan healing di sana namun dia sangat-sangat low sekali. Termakan oleh Blue Zone juga dan langsung dipulangkan begitu saja oleh Blue Zone-nya. Wow, tapi Takai mengamankan 9 kill point. Ini benar-benar agresif banget. Mereka tahu mereka tuh memang butuh poin. That's why makanya mereka berusaha untuk bermain seagresif mungkin, selepas mungkin. Dan kita bakal lanjut lagi kali ini dari Skylights Gaming yang udah mengamankan satu rumah, berada di dalam circle juga. Tinggal gimana caranya mereka bermain dengan sangat defensif untuk bisa menghentaskan tim-tim lawannya. Wow, Slayer berhasil untuk memulangkan Ikiar yang berada di seberang jembatan. Ini posisi dari SG benar-benar enak. Mereka punya compound, mereka berada di area atas. Requiem juga, dia ada di sebuah tower yang sangat tinggi namun posisinya harus berhati-hati. Harusnya Requiem itu ketahuan posisinya karena dia tadi sudah melakukan open fire di sana. Bener, pastinya udah ketahuan juga. Dan sementara kalau kita lihat dari Aerowolf, mereka punya PR juga. Gimana caranya harus keluar dari rumah air ini. Dan Boom berada di open field, masih ada di jembatan. Itu misalkan mau ke depan juga agak sulit, apalagi posisinya udah kelok sama Skylights, Spawnbit, darahnya udah tipis banget. Satu-satunya tim, nggak satu-satunya, 3 tim yang masih lengkap berarti ada Bonafide, Alter Ego, dan Skylights Gaming.
Dan kalau kita lihat nampaknya ini dia circle kembali mengecil dan membuat banyak sekali tim harus segera masuk ke dalam circle-nya. Masih ada bom juga di belakang sana akan coba di-spray oleh seorang Jersey. Namun ada low ground yang menjadi keuntungan dari tim Genesis Dogma. Masih bertahan seorang bom di low ground-nya. Itu dia, itu bisa mendapat satu orang, akan mendapat yang kedua. Fokker akan coba diburu oleh seorang Hazelnut, namun dia harus melakukan reload terlebih dahulu karena 15 peluru tadi. Sekarang sudah 40 peluru lagi, akan coba melakukan spray namun tidak. Masih ditahan terlebih dahulu. Betul, ditahan kembali, dimainkan kembali tempo-temponya, tapi ternyata Hijrah juga harus dilumpuhkan di sana. Masih ada Voker dan Poundbeat yang selamat, cuman masalahnya posisi dari Boom ini open banget. Bahkan ada Booms dari Genesis Dogma yang berhasil untuk mendapatkan vision juga ke arah Boom. Ini bakal menjadi cilaka banget, apalagi kali ini Renalre berhasil untuk mendapatkan Poundbeat. Poundbeat langsung saja diamankan dan Voker juga diamankan. Boom dipulangkan oleh Aerowolf Esports. Renalre tadi bener predict shotnya sangat luar biasa sekali. Dia tahu kemana pergerakan dari lawannya. Pemain Boom itu lagi lari tapi benar-benar dipredik sama seorang Renalre. Dia tahu dia menggerakkan tembakannya dan akhirnya dipulangkanlah pemain-pemain dari Boom. Namun kali ini Requiem sudah ketahuan posisinya, itu dia yang tadi saya katakan. Udah ketahuan posisi dari seorang Requiem, akan coba di-spray oleh seorang Renalre, namun sudah turun terlebih dahulu karena Renalre harus melakukan reload tadi. Menarik ya, ternyata sisa 5 tim aja dan masih banyak yang bisa dibilang cukup lengkap posisi player-playernya itu sendiri. Bahkan kali ini dari Potato juga sudah mulai memberikan pressure terus-menerus juga ke arah Alter Ego. Ada Matthew di depan sana tapi belum berhasil untuk ditumbangkan. Ada Hazelnut juga yang pelan-pelan diam-diam merayap mendekat ke arah Alter Ego. Sementara itu di sisi lain Bonafide juga berhasil untuk mengamankan satu player dari Skylights Gaming. Masih terus banyak peluru-peluru panas yang masuk ke tiap player. Dan kalau kita lihat, oke, Ozora ternyata masih nyempil di sana. Dia punya shake yang cukup kecil, akan coba ditembak juga. Dan itu baru saya notice langsung dipulang oleh seorang Licin dengan DP-nya. Kembali fight terjadi, ini dia. Bonafide, Alter Ego, Aerowolf masih bertahan di dalam circle. Wow. Lihat Sanskuy, 4 tim tapi semuanya lengkap kecuali Aerowolf. Wow, betul sekali. Dan ini akan menjadi pertarungan 3-4-4-4. Iya, itu dia. Ini bakal menarik banget sih pastinya. Tergantung dari arah circle-nya itu sendiri. Tapi ini hal yang menarik juga kalau kita lihat dari Bonafide, ada Licin seorang diri yang diutus untuk melakukan split. Sementara itu kalau kita lihat dari tim-tim lain semuanya regroup, ngumpul di satu titik yang sama. Gue yakin ini semuanya nungguin. Nah, circle-nya ke tengah-tengah. Waduh, semuanya bakal berlomba-lomba pastinya. Dan bakal ada adu tembak juga dari satu sisi dengan sisi yang lain. Di sisi lain ternyata ada Potato juga yang berhasil untuk mendapatkan Smith. Smith harus di-revive kalau misalkan memang Alter Ego butuh firepower untuk masuk ke dalam circle-nya. Ini benar-benar pat-pat kolipat, siapa cepat dia dapat, namun Aerowolf kali akan melakukan pergerakan terlebih dahulu ke arah depan. Point combat terjadi, tertembak satu pemain. Matthew nampaknya akan coba dicari yang kedua kali ini. Sudah 3 orang tertembak, jadi satu orang dari pemain-pemain Alter Ego akan coba dicari oleh pemain-pemain Aerowolf. Satu orang di sana akan coba spray ke arah depan dan itu dia spray yang sangat on point di dalam smoke-nya. Langsung dipulangkan pemain-pemain dari Alter Ego oleh Aerowolf. Yes, betul sekali. Timingnya sangat apik untuk Aerowolf melakukan rush. Tapi ternyata itu dia membuahkan hasil gitu loh. Timingnya sangat baik. Dimana kalau kita lihat juga kali ini dari Hazelnuts bakal langsung melakukan setup juga. Circle-nya mengarah ke arah open field banget. Licin masih bertahan juga di balik gudang. Sementara itu teman-temannya split jauh sekali. Dan Skylights Gaming tadi diem doang. Dia nungguin Aerowolf sama Alter Ego perang gitu loh. Ya betul sekali, dia hanya menunggu di sana mencari timing yang tepat, mencari siapakah tim terakhir yang bisa mereka lawan. Kayaknya ini sekali bener-bener nyari momentum, nyari tempo karena mereka juga sudah dekat dengan circle-nya. Namun kali Pinky mulai keluar, mulai akan coba menembak ke arah depan. Satu orang di take down, Hunt for You nampaknya dari sisi lain juga di backup oleh pemain-pemain dari Bonafide. Pinky ter-take down, namun dari lain Jersey akan coba merayap dia ke arah dalam circle. Mereka sudah sangat dekat dengan circle-nya. Potato berada di belakang batu, akan coba loncat terlebih dahulu untuk mencari vision ke arah depan. Lin ke arah kiri, strike ke depan dan berapa satu orang. Tidak, ternyata player penyedotan oleh kena Blue Zone. Kembali kali ini Max akan juga di take down. Satu orang, Jersey menjadi harapan terakhir dari SG. Akan coba dicari oleh seorang Potato. Namun masih belum on point tadi. Dan langsung dipulangkan karena ada seorang Potato dengan M4-nya. Iya betul sekali. Tadi kakinya masih kelihatan dan masih bisa ditembakin dengan red dot sight. Luar biasa banget. 2 tim tersisa. Bonafide dan Aerowolf. Siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Let's go. Kita lihat fight-nya udah berlanjut. Hazelnuts ternyata berhasil untuk dilumpuhkan. Dan Potato sudah mulai melakukan setup smoke juga. Ada Renalre yang bakal melakukan backup dari arah belakang. Melakukan flank perlahan-lahan. Memberikan waktu malah untuk Bonafide melakukan revive. Tapi ternyata kali ini Nook sudah mulai on fire juga. Hazelnuts berhasil untuk ditangkap. Ternyata trading knock terjadi. Ada granat dari Potato. Buy one get one free. Wow, Nook juga terkena splash damage kembali. Siapakah yang akan mengamankan WWCD-nya? Renalre masih merayap-rayap. Sudah bangun, bangkit berdiri dan langsung saja di spray down. Ternyata Nook masih bisa berhasil untuk mendapatkan satu.
semua kentang-kentang dan ternyata kentangnya berhasil untuk melakukan spray. Winner chicken dinner untuk tim Arrow of Limax. Arrow of menjadi satu-satunya tim yang tersisa 3 player di saat tadi 4 tim terakhir itu 4-4